Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama saja kita belajar. Allahu Akbar. Baik, semangat semua ya. Sudah sarapan tadi dari rumah? Alhamdulillah ya, kita makan sarapan ya, biar belajarnya nanti semangat, ilmu yang disampaikan juga bisa diterima dengan baik. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin Mas Zaki untuk memimpin doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Berikutnya saya cek dulu kehadiran kalian. Oke. Hari apa sekarang? Hari Rabu ya, tanggal 5 Oktober. Oke. Nina? Hadir. Mila? Oke. Zaki? Arfa? Kuliah? Oke. Rohit? Dinda? Reni? Najla? Amel? Ica? Raffi? Baik, alhamdulillah sudah masuk semua. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pelajaran hari ini, kita mengulas sedikit materi pada pelajaran sebelumnya. Kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Ya, masih ingat apa itu teks deskripsi? Ada yang ingat? Angkat tangan. Ya, siapa yang ingat? Mas Zaki ingat? Teks yang menjelaskan, menggambarkan, ya, sehingga pendengar seolah-olah melihat, merasakan apa yang digambarkan. Nah, ya, itu pertemuan pada sebelumnya. Nah, hari ini kita akan lanjut pada bab berikutnya, belajar cerita fantasi, ya. Ya, sebelum masuk ke materi inti, saya sampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan belajarannya ya. Jadi kompetensi dasar yang akan kalian capai pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Tujuannya atau indikatornya, kalian mampu menemukan unsur cerita fantasi, baik itu tema, tokoh dan sebagainya ya. Kemudian menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Nanti kalian mampu merinci bagian-bagiannya, kemudian mampu merinci kaidah kebahasaannya. Apa sih tujuan kalian mempelajari teks ini? Ya, tujuan kalian tentunya satu, nanti melalui proses pembelajaran ya dan penggunaan media, video animasi dan teks cerita fantasi komik, kalian mampu satu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Kemudian memahami atau menelaah struktur cerita fantasi. Yang berikutnya, kalian mampu menelaah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita fantasi. Apa ada manfaatnya kita mempelajari teks ini, Pak? Tentu ada, ya. Apa manfaatnya? Ada yang tahu apa? Manfaatnya? Manfaat mempelajari cerita fantasi ini. Yang pertama, mengasah daya imajinasi. Karena cerita fantasi itu berbentuk apa? Imajinasi, maka itu bermanfaat untuk mengasah kreativitas kalian, daya pikir kalian dalam berimajinasi. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari teks cerita ini, fantasi ini, kalau kalian serius, kalian bisa menjadi penulis yang hebat, ya, penulis cerita fantasi yang nanti bisa menciptakan banyak karya, dikenal banyak orang, ya. Selain itu, kamu juga bisa menjadi pendongeng yang terkenal, ya. Ya, berikutnya saya akan memutar satu buah video cerita fantasi dalam bentuk video animasi, ya. Saya mohon nanti semuanya menyimak dengan baik, menyimak dengan seksama,
Ya, video akan saya putar, ya. Bila perlu sambil sediakan catatan, ya, mencatat. Karena nanti di akhir video ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan video yang telah kalian simak. Oke, siap ya? Bismillah. Seorang gadis bernama Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Ya, selesai. Ya, tadi menyimak dengan baik ya ceritanya. Oke, seperti yang saya katakan tadi di awal belajar sebelum memutar video, berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Menurut kalian, perilaku yang dilakukan oleh ketiga sahabat tersebut bagaimana? Kamila? Ya, perilakunya tadi berbuat baik. 1, menolong orang tanpa pamrih walaupun sudah diberi. Oke, bagus. Yang lain? Dia tahu? Mbak Reni? Apa? Tepat mengambil pilihan. Ya, mengambil pilihan. Dan akhirnya ya dikatakan kita sudah menolong orang dan sudah menolong diri sendiri. Oke, cukup ya? Oke, kita masuk kepada materi inti. Ya, saya akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Ya, beberapa kelompok. Setiap kelompok nanti beranggotakan 4 anggota. Ada 4 siswa. Ya, 4 siswa. Nah, apa namanya? Nanti setiap anggota akan mendapatkan nomor yang berbeda, ya. Dan setiap nomor tadi nanti akan mendapatkan tugas juga yang berbeda. Oke, itu ya. Untuk kelompok 1, Mas Zafi, Mas Ulia, Mbak Tania dan Mbak Tani. Kelompok 2, kelompok 3, yang terakhir berarti Mbak Dinda, Mbak Amel, Mbak Mila, Mbak Nisa dan Mbak Ica. Ya, sudah paham dengan anggota kelompoknya? Nah, berikutnya silakan membentuk kelompok berkelompok dengan anggotanya. Ayo, saya beri waktu 2-3 menit. Mejanya boleh digeser. Silakan. Ayo. Sudah semua ya? Baik, tepat. Waktunya 2 menit sampai 3 menit tepat ya. Nah, sekarang sudah pembentukan kelompok. Berikutnya saya akan membagikan bahan ajar. Ya. Bahan ajar untuk kalian gunakan dalam berdiskusi nanti. Ini bahan ajar tentang teks cerita fantasi. Ya, 1 bahan ajar. Yang kedua, saya akan membagikan media komik cerita fantasi tadi dalam bentuk komik, yang dalam bentuk link. Sudah saya berikan linknya ke dalam grup kelas. 1, 2, 3 ya. Ya, sudah bisa dibuka? Sudah? Linknya sudah dibuka? Nah, ya betul ini ya. Ini namanya pemanfaatan media teknologi dalam penyampaian media pembelajaran. Ya. Sudah ya? Bahan aja sudah bagikan, teksnya juga sudah. Sekarang tugasnya apa Pak? Tugasnya yang dapat nomor 1 ya. Ini mempelajari ciri umum cerita fantasi. Yang dapat nomor 2 ini tentang unsur cerita fantasi. Yang dapat nomor 3 struktur cerita fantasi. Nomor 4 kaidah kebahasaan cerita fantasi. Oke.
Selain menggunakan bahan ajar yang saya bagikan, kalian boleh menggunakan bahan ajar yang lain dari sumber lain. Silakan, boleh sambil buka internet. Bisa dimengerti instruksinya? Bisa dimengerti? Oke, kalau sudah silakan. Sekarang waktunya berdiskusi ya, berdiskusi dengan temannya. Kalian apa? Nah, ini penggunaan kata ganti dalam orang ya. Kaidah kebahasaan, maksudnya itu penggunaan bahasa dalam cerita itu ya. Setelah kalian berdiskusi ya, berikutnya saya akan memanggil ya, memanggil secara acak ya, nanti nomor yang saya panggil. Nah, yang kebagian nomor tadi nanti akan mempresentasikan ya, menjelaskan. Misalnya nih, saya panggil nomor 1. Nah, nomor 1 dari setiap anggota kelompok itu berdiri ya, di kelompoknya saja nggak apa-apa, nggak usah maju ke depan ya, berdiri di kelompoknya, kemudian mempresentasikan ya hasil diskusinya. Siap? Untuk yang saya panggil nomor pertama, nomor 2 dulu ya. Siapa saja palingan? Ada tema, alur ya, tokoh dan tokohan, latar, sudut pandang, amanat. Oke, ini jawaban dari kelompok 3. Tema, ya, tema itu berarti apa? Ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu Ide yang paling mendasar dari sebuah cerita. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Cukup ya. Sekarang kita sudah masuk pada akhir pembelajaran. Kita simpulkan bersama-sama ya pembelajaran kita. Jadi cerita fantasi ini mulai dari ciri umumnya ada 1 apa? Terjadi keanehan, keajaiban dalam cerita tersebut. Dalam cerita tadi apa? Ketika 3 sahabat tadi masuk ke dalam sebuah lorong aneh, ajaib ya kan? Kemudian yang itu ciri umum utamanya ya, bersifat fiksi. Lalu unsurnya ada tema, tokoh, penokohan, apalagi alur, amanat, setting. Lalu ada strukturnya, itu berarti susunannya ya, ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Kaidah kebahasaannya ada menggunakan kata penghubung antar waktu seperti kemudian, lalu ya kan, tiba-tiba, dan ada penggunaan kalimat langsung, ada penggunaan kata khusus atau ya seperti tadi patih. Patih itu berarti kata khusus dalam istilah kerajaan, ya kan? Oke, semuanya sudah paham? Sebelum pembelajaran diakhiri, kita lakukan evaluasi pembelajaran ya. Saya membagikan ini. Tolong dibantu dibagikan soalnya, soal evaluasi ya, dan lembar penilaian diri ya. Ya, ini evaluasinya. Sudah ya. Terakhir, nanti saya akan membagikan LKPD ya, sebagai bahan belajar kalian di rumah. Pada pertemuan berikutnya. Masih berhubungan dengan cerita fantasi ya, dengan teks fantasi. Pada pertemuan berikutnya kalian akan belajar tentang menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau tidak. Nah ya, sekarang pembelajaran kita tutup. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa sama doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdi asyhadu an la meja kursinya dikembalikan lagi ke posisi semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.